hari ini Success People, saya ingin ajarkan sama Anda, kalau Anda sedang merasa sedih, Anda sedang merasa hari ini tidak percaya diri, ya, Anda perlu untuk pause dulu, ya, berhenti di kaca, ya, pause, smile. Oke, ya, jadi Success People kita mulai sesi yang kedua, yaitu membangun yang tidak kelihatan. Ya, jadi yang tidak kelihatan selalu lebih penting daripada yang kelihatan. Ya, dan hari ini bukan cuma saya yang ngomong, ya, tetapi ini juga sebuah penelitian ilmiah. Ya, jadi ada sebuah penelitian ilmiah. Saya selalu ngomong sama Anda bahwa ada penting sekali untuk bisa berbahagia. Ya, karena ketika Anda berbahagia, Anda akan cenderung untuk berani untuk mengambil satu yang namanya resiko. Anda berani hari ini untuk mengambil satu namanya tindakan. Dan hari ini persentase kemenangan justru akan lebih besar ketika Anda ternyata berani mengambil satu namanya resiko. Tetap dengan satu yang namanya memperhatikan faktor resikonya. Ya, tetapi hari ini jangan sampai hari ini kita membatasi kuasa ilahi dengan cara atau dengan kecilnya atau sempitnya pola pikir kita, ya. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Oke, suasana hati kita itu juga ditentukan dari reaksi kita, ya. Jadi kalau hari reaksi kita itu tadi itu penelitian, itu sebuah penelitian ilmiah, ya. Jadi benar-benar ilmiah. Namanya brain games, ya. Jadi ketika hari ini Anda selama beberapa detik, beberapa menit Anda pause, ya, sesuatu yang sedih gitu, ya. Ternyata itu akan membuat Anda jadi baper tambah sedih, ya. Tetapi ketika hari ini Anda ceria, ya, Anda ketika hari ini pose berbahagia gitu, ya, dan Anda pertahankan selama 1-2 menit, ya, kalau bisa lebih lama lebih bagus, ternyata, ya, itu mempengaruhi kepercayaan diri Anda, itu mempengaruhi positive thinking Anda, dan itu mempengaruhi hasilnya. Jadi Success People, inilah penelitian-penelitian yang tidak pernah diajarkan di sekolahan Anda. Nah, hari ini saya ingin ajarkan sama Anda, karena kita tahu hari ini, bukan karena Anda sukses, Anda bahagia. Tetapi justru karena Anda bahagia, Anda baru bisa sukses. Nah, hari ini Success People, saya ingin ajarkan sama Anda, kalau Anda sedang merasa sedih, Anda sedang merasa hari ini tidak percaya diri, ya, Anda perlu untuk pause dulu. Ya, berhenti di kaca, ya, pause, smile, dan tahan selama beberapa waktu. Ya, ayo semuanya, saya ajak semuanya, ya. Ayo smile dulu, smile gitu, ya. Kasih giginya, saya lihat satu-satu. Ayo, posenya tahan gitu, ya. Ini gitu, perasaan seperti menang gitu, ya. Bayangkan seperti Anda dapat jackpot 100 juta per bulan, ya. Wah, gitu ya. Happy-nya seperti apa? Ayo, ya. Nah, di depan saya, iya. Kelihatan, ya. Oke, ya. Happy itu saya mukanya lucu, enggak apa-apa, ya. Happy dulu, ya. Itu akan mempengaruhi keseluruhan rezeki Anda dalam waktu 1 hari. Ya, jadi kalau Anda moodnya nggak enak pun nggak apa-apa, dibohongi dulu, bawa ke cermin, smile dulu. Nah, gitu nanti ada berkat-berkat yang akan nyusul, ya. Bagi yang belum dapat jodoh, besok pagi di depan rumahnya pagar, coba smile gini terus, ya. Kalau nggak diangkut nanti ke RSC, ya. Bayangkan seolah-olah setiap pagi Anda bangun pagi itu Anda langsung ke cermin, di kamar mandi lah. Kalau Anda misalkan nggak mau malu sama suami, di kamar mandi kan ada cermin tuh, ya. Anda bayangkan seolah Anda dapat jackpot 1 miliar. Happy-nya gimana? Wah, nah mungkin Anda ekspresi happy. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit cukup, ya. Nggak usah sampai 1 jam juga jangan, ya. 3 menit aja cukup, ya. Setiap hari. Tujuannya apa? Supaya mood-nya Anda, positive thinking Anda ini jadi lebih bagus lagi, ya. Kalau saya, apa yang saya lakukan? Selain itu saya lakukan auto suggestion. Jadi dalam keseharian saya itu saya selalu mengambil waktu-waktu untuk saya happy, ya. Kan orang dari dulu tuh sudah ada sering ngomong, ya. Kalau orang berbahagia, orang happy itu rezekinya banyak. Betul, ya? Ternyata itu dihitung secara ilmiah, diteliti secara ilmiah, sampai hormon-hormonnya itu dicek semuanya. Ternyata memang betul, ya. Jadi hari ini kita bukan cuma kepercayaan aja, tapi sudah dibuktikan secara ilmiah. Kalau secara ilmiah, mari kita lakukan. Jadi kayak gitu, ya. Jadi ternyata ada
Banyak sekali faktor-faktor yang menentukan kesuksesan Anda. Ini adalah salah satu cara yang paling simpel yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan kalau Anda lakukan, tidak akan rugi. Betul? Tapi akan membangun diri Anda. Saya setiap hari, saya usahakan setiap hari. Itu kapanpun dan dimanapun saya itu menunjukkan rasa happy saya. Saya ketemu sama orang, saya nyapa, ya smile-nya saya gede, gitu. Saya merasakan saya hari ini, kehidupan saya itu penuh dengan berkah. Itu yang saya lakukan. Saya ketemu sama orang, Pak, selamat siang. Saya kasih senyum lebar saya bilang, selamat siang. Gitu. Saya merasakan saya mendapatkan jackpot setiap hari. Dan bahkan saya mensugesti diri saya bahwa saya adalah orang yang paling beruntung. Saya selalu beruntung. Akhirnya apa? Saya beruntung terus. Ya, saya bisa kenalan sama orang baru, di mana orang baru itu langsung jadi mitra. Saya hari ini, apapun yang saya lakukan. Jadi, kalau Anda di media sosial, saya sarankan sama Anda juga perlu lakukan namanya self-branding. Ya, Anda ingat, orang hari ini yang terus mengeluh, itu akan menjadi habit terus mengeluh. Kalau kita terus mengeluh dan akan menjadi habit terus mengeluh, akhirnya apa? Itu pikiran kita kan jadi negatif terus secara kita nggak sadar. Ya, di sini masih ada nih, murid sekolah BCXYZ nih. Ini masih ada ya. Saya kasih teguran ini, tapi saya nggak sebut namanya ya. Jangan mengomentari postingan orang yang negatif. Ya, kalau Anda mengkomentari postingan yang negatif, artinya Anda setuju dengan postingan yang negatif tersebut. Kalau Anda ada orang yang negatif, terus Anda like, terus Anda komen postingan negatif di sana, iya betul. Nah, itu pikiran bawah sadar Anda itu masuk loh. Karena tombol like itu sama dengan tombol setuju. Ya, jadi ayo sekarang kita memiliki habit yang positif. Ya, yaitu kita nge-like semua postingan yang positif. Tapi kita jangan like postingan yang negatif. Apalagi kita komenin. Saya baca ini berapa hari. Ada itu murid sekolah BCXYZ ya. Makanya saya bilang sama Anda, berkatnya Anda pernah konsultasi sama saya. Ya, yang merasa aja. Ya, saya enggak usah ngaku di sini, nggak apa-apa. Tapi Anda pernah cerita sama saya, gitu ya, bahwa berkat Anda itu susah. Karena grup Anda juga nggak bisa besar. Karena kenapa? Ternyata saya masih melihat, baru beberapa hari yang lalu, Anda mengkomentari sebuah komentar di Facebook yang negatif. Ya, jadi orangnya itu grundel gitu ya, ngomong negatif, terus Anda komenin lagi di bawah. Nah, ini yang saya bilang, jangan. Ketika Anda mengetik itu masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda ngetik, ketika Anda nulis juga, ini ilmiah. Jadi makanya kenapa saya suruh Anda tulis buku diary. Terus setiap hari itu, apa yang bagus, Anda catetin di sana. Yang bagus saja, yang nggak baik nggak usah. Karena kalau Anda tulis yang jelek, itu juga akan terekam di pikiran bawah sadar. Jadi Anda tulis yang bagus saja. Kejadian hari ini apa yang bagus. Itu akan membuat Anda menjadi pribadi yang terus bersyukur. Ya, ingat, sesuatu yang jelek terjadi itu pasti ada. Tetapi sesuatu yang jelek itu kalau kita syukuri akan jadi positif. Tetapi Anda perlu catat di sana. Ya, hari ini luar biasa, saya hari ini menerima orderan sekian. Ya, hari ini suami saya memuji saya. Catat di buku diary itu. Ya, termasuk ketika Anda ngetik. Ketika Anda ngetik itu kan ada A, B, A, D, A. Gitu ya. Ada, misalnya A, D, A. Nah, ketika A, D, A itu juga terketik di pikiran bawah sadar. Jadi Anda perlu untuk tulis itu. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda tulis, hati-hati dengan apa yang Anda ketik. Jadi kalau Anda melihat postingan itu negatif, jangan di-like. Karena like itu tombol setuju. Ya. Jadi kalau Anda hari ini nge-like, berarti Anda setuju. Otak Anda nanti bingung, loh, katanya positif kok negatif gitu ya. Jadi mari kita ngelokkan pikiran kita jadi yang positif. Anda percaya aja, hal-hal yang positif akan selalu datang dalam kehidupan Anda. Saya ini jarang sekali ada hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya lihat rata-rata yang terjadi itu positif, kebanyakan positif. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya tidak mengizinkan hal yang negatif itu masuk. Bahkan di Facebook saya nih, saya kemarin baru unfriend beberapa orang. I'm so serious. Saya unfriend beberapa orang. Kenapa? Karena yang dia tulis itu adalah sesuatu yang negatif. Ya, sesuatu yang hari ini ngomongnya negatif ya, berkeluh kesah gitu ya. Serius. Bahkan ada salah seorang leader juga yang saya snooze. Saya nggak unfriend, saya snooze 1 minggu. Terus 1 minggu kemudian saya lihat ternyata masih nulis lagi, saya snooze 1 bulan. 1 bulan. Saya nggak lihat postingan, saya nggak mau lihat postingannya dia. Kenapa? Karena saya jaga saya punya mindset. Ya, jadi sama seperti kemarin saya cerita sama Anda. Apakah Anda mau rumah Anda dibuangi sampah? Nggak mau toh?
Kalau Anda nggak mau, jaga mata Anda, jaga telinga Anda. Ya, dari hal-hal yang negatif. Jaga mulut Anda. Supaya kita tidak mengeluarkan kalimat yang negatif. Kalau ada orang ngerasain, jangan nimbrung. Ya, karena ketika kita nimbrung, sudah masuk ke pikiran kita. Stop. Mau ikut ngerasain ini kayaknya gatel kan? Wah, orang sudah jelekin orang nih. Wow, kayaknya kita tuh mau ngikut gitu loh. Mau ikut jelekin. Stop. Jangan. Ya. Lihat yang positif, mendengar yang positif, perkatakan yang positif. Lakukan tindakan yang positif. Maka akan membentuk kebiasaan yang positif. Dan nantinya akan membentuk karakter yang positif. Dan nantinya akan membentuk atau menghasilkan hasil yang positif. Itu simple sekali. Ya, jadi semuanya bisa. Jangan berkeluh kesah. Ya, Anda leader. Kalau Anda hari ini leader, maka Anda harus mencarikan gimana caranya tanpa berkeluh kesah. Grup saya nggak besar. Paling gampang cari kambing hitam. Paling gampang. Tapi itu bukanlah tindakan yang bertanggung jawab. Ya. Oh, hari ini, kenapa kok hari ini hidup saya susah? Oh, karena orang tua saya. Nah, itu paling gampang memang cari kambing hitam. Karena dulu mantan pacar saya. Karena istri saya. Karena saudara saya. Karena teman saya nipu saya, paling gampang cari kambing hitam, paling gampang, ya. Dan secara kita nggak sadar, ketika kita menyalahkan orang lain itu, kita berkata-kata yang negatif. Jadi jangan sampai kita lakukan. Yuk sama-sama benar-benar kita jaga mindset kita, ya. Kita jaga mata kita jaga telinga kita jaga mulut kita, ya. Ayo sama-sama. Thank you semuanya, Tuhan memberkati. Semoga semuanya sehat, sukses, bahagia. Bye-bye.